Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Keheningan di tanah terbuka berlangsung lama sebelum perlahan pulih. Mo tua ini telah menjadi terkenal di Kekaisaran Majia jauh lebih awal daripada Gu He, jadi evaluasinya secara alami akan membawa bobot yang signifikan. Oleh karena itu, selain sekelompok kecil orang, tidak banyak yang merasa bahwa dia membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Ekspresi Yan Li berwarna hijau. Evaluasi Old Mo tidak diragukan lagi secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan Xiao Yan tidak memiliki masalah sedikit pun. Dalam hal ini, dia benar-benar kalah kali ini. Yan Li mengepalkan tinjunya dan melambaikan lengan bajunya, menyimpan kuali obat di atas meja batu di dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia tidak memiliki sedikit pun keraguan saat dia berbalik dan buru-buru pergi di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kegelapan yang terlihat dari mata 3 kelompok orang fama telah membuatnya mengerti bahwa jika dia tidak mengambil kesempatan untuk pergi sekarang, kemungkinan besar dia akan selesai ketika fama dan yang lainnya telah menyelesaikan semuanya di sini. Di peron tinggi, Fama memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan acuh tak acuh melihat Yan Li bergegas keluar dari tanah terbuka. Dia tidak bisa menahan tawa dingin saat dia bertanya, "Kamu berpikir untuk pergi sekarang? Bukankah ini sedikit terlambat?" Petik 2. Apakah kita perlu mengikutinya karena kita tidak dibutuhkan di sini? Hai Bodong tersenyum dan bertanya. Tidak perlu. Fama menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Saya telah menginstruksikan Ao Tuo untuk memasang jejak spiritual pada pil obat Yan Li saat dia memeriksanya. Dia tidak bisa lari." Petik 2. Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chu Yun akan menderita kerugian besar kali ini. Tidak mudah untuk merawat Grandmaster Alkemis tingkat 4. Jia Lao tersenyum dan berkata. Senyumnya agak sombong. Sejak mereka datang, mereka secara alami harus siap untuk konsekuensi seperti itu. Fama tersenyum. Dia menatap tanah terbuka dan terbatuk sedikit. Setelah menunggu semua tatapan menoleh ke arahnya, dia berkata dengan senyum dan suara yang jelas, "Karena pemeriksaan telah selesai, sekarang saya akan mengumumkan bahwa juara untuk musim ini." Tangan Fama terulur dari lengan bajunya dan jarinya menunjuk ke pemuda kurus berwajah pucat di tanah terbuka. Orang itu adalah Yan Xiao. Saat suara Fama mendarat, lolongan menusuk telinga yang bersemangat tiba-tiba terdengar dari kursi penonton. Banyak orang begitu bersemangat sehingga wajah mereka memerah saat mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan melambaikan benda-benda di tangan mereka. Dalam sekejap, seluruh alun-alun telah menjadi lautan yang berisik dan bersemangat. Tidak heran jika penonton menjadi bersemangat dan liar ini. Kontes kali ini berbeda dengan grand meeting lainnya. Di rapat besar sebelumnya, selalu ada alkemis di dalam kekaisaran yang berjuang untuk tempat juara. Oleh karena itu, penonton tidak memiliki perasaan yang terlalu kuat untuk bersatu melawan musuh bersama. Kali ini, bagaimanapun, Yan Li, yang tiba-tiba menjadi kuda hitam yang hampir menjadi juara menyebabkan warga Kekaisaran Majia ini dirangsang oleh perasaan mereka tidak ingin membiarkan orang dari negara lain mengambil tempat juara sendiri, negara. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang ingin melihat grand meeting yang diadakan oleh negara mereka sendiri akhirnya membiarkan negara lain, terutama negara musuh, mendapatkan kehormatan sebagai yang paling berprestasi. Ini karena kehormatan yang akan diperoleh orang-orang itu akan dibangun di atas rasa malu Kekaisaran Jia Ma. Tepat ketika Yan Li akan menjadi juara, Xiao Yan sekali lagi kembali dan merebut kembali tempat juara yang akan meninggalkan negara itu. Dari sudut pandang penonton di sekitarnya, aksi ini tidak diragukan lagi adalah harapan yang terpencar di saat keadaan sangat suram. Oleh karena itu, warga Kekaisaran Majia di tempat terbuka tidak terpengaruh oleh emosi sepenuhnya normal. Tentu saja, Xiao Yan, yang telah mengikuti keinginan rakyat dan mengalahkan Yan Li untuk menjadi juara, secara alami dan dengan sangat mudah akan mendapatkan rasa hormat dan perhatian dari banyak orang. Setelah hari ini, nama Yan Xiao akan bergema di seluruh kekaisaran.
Dari sudut pandang tertentu, Yan Li telah berkontribusi besar pada Xiao Yan bisa mendapatkan ketenaran tak terduga semacam ini. Tanpa kemunculan mendadak yang pertama, Xiao Yan paling banyak akan menjadi juara biasa di hati orang-orang bahkan jika dia menang. Waktu antara Grand Meeting yang diadakan setiap 8 tahun tidak lama dan tidak pendek. Itu wajar bagi sebagian besar orang di antara penonton untuk melihat acara tersebut 7 kali dalam hidup mereka. Oleh karena itu, makna di balik menang dengan Yan Li versus tanpa dia akan sangat berbeda. Partisipasi dan kegagalan Yan Li telah membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Yang terakhir mungkin tidak terlalu peduli dengan reputasinya, tetapi paling tidak, ketika orang akan membahas pertemuan besar alkemis di masa depan, pemuda bernama Yan Xiao, yang pernah membalikkan keadaan, akan muncul pertama kali di benak semua orang, dan kata-kata mereka akan mengandung rasa hormat yang memang pantas. Haha, aku tahu bahwa anak kecil ini akan menjadi pemenang terakhir. Nalan Jie tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak saat dia menyaksikan tatapan penuh hormat, pemujaan, dan bahkan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arah Xiao Yan, yang sedang mengemasi beberapa bahan obat yang tersisa di atas meja batu, seolah-olah tidak ada orang lain sekitar. Iya, Nalan Yanran menganggukkan kepalanya sedikit. Matanya yang cantik menatap pemuda yang tampak besar di seluruh lapangan meski dalam ukuran kurus. Wajahnya yang acuh tak acuh menunjukkan senyum aneh, dia benar-benar luar biasa. Dia lebih dari luar biasa. Nalan Jie mendecakkan bibirnya dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, sepertinya setiap kelompok atau kekuatan dengan kemampuan tertentu akan mulai mengembangkan cabang zaitun kepada anak kecil ini. Evaluasi dari Old Mo sebelumnya benar-benar memasuki hati banyak orang. Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bagaimana Yan Xiao akan berkembang di masa depan, mampu memperbaiki pil roh hijau 3 baris pada usia ini adalah sesuatu yang bahkan lebih tua Gu He saat itu tidak dapat mencapai. Nalan Yanran dengan lembut berkata. Matanya yang cerah berputar saat dia berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membuatnya bergabung dengan Mystic Cloud Sect, aku khawatir pencapaiannya di masa depan akan lebih besar daripada sesepuh Gu He. Hei, kenapa? Apakah Anda berencana untuk membantu Mystic Cloud Sect menarik orang? Mendengar ini, Nalan Jie memutar matanya dan berkata, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Hubungan orang ini dengan Ya Fei dari klan primer tampak sedikit akrab. Gadis itu memang sumber masalah yang bisa menyebabkan pria menjalani cobaan terberat untuknya. Tampaknya ada cukup banyak kesulitan jika Anda ingin menarik Yan Xiao darinya. Jangan lupa sikap seperti apa yang dimiliki Yan Xiao terhadapmu. Petik 2. Mendengar kata-kata Nalan Jie, Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit. Dia agak kesal dan tidak yakin. Saya juga tidak yakin apa masalahnya. Saya terus merasa bahwa dia tampaknya memiliki prasangka besar terhadap saya. Ketika dia melihatku, dia tampak dingin dan acuh tak acuh, tapi ketika dia bersama Ya Fei atau bahkan Yao Ye, dia bisa tersenyum dan mengobrol sedikit. Tapi begitu saya bergabung, dia langsung berubah menjadi es. Petik 2. Nalan Yanran memang sedikit putus asa. Jika seseorang membandingkan status mereka, miliknya jauh lebih besar dari Ya Fei dan bahkan Yao Ye. Jika seseorang membandingkan kecantikan, dia yakin dia tidak akan kalah dari kedua wanita itu. Namun, Yan Xiao mengabaikannya. Di antara mereka yang mengejar Nalan Yanran, tidak ada kekurangan dari mereka yang memilih untuk memilih pendekatan yang berbeda dan dengan sengaja bertindak dingin ke arahnya. Sayangnya, orang-orang yang mencoba bersikap dingin ini diperhatikan oleh Nalan Yanran karena akting mereka yang buruk dan masuk daftar hitam. Karena itu, Nalan Yanran memang memiliki pengalaman berurusan dengan orang-orang yang berpura-pura kedinginan. Namun, ketika berhadapan dengan Xiao Yan, dia benar-benar merasakan dingin dan bahkan kebencian dalam kata-kata pihak lain. Dia membenciku. Saat dia memikirkan ini, ekspresi aneh muncul di wajah cantiknya.
Ini memang pukulan yang cukup besar bagi orang seperti dia yang disukai oleh surga. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung perasaannya sebelumnya, bukan? Nalan Yanran tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam di dalam hatinya, lupakan saja. Saya akan meninggalkan sesepuh sekte atau guru untuk menyelesaikan masalah ini. Orang ini, Anda bisa memberitahu saya apa yang saya lakukan yang telah menyinggung Anda. Petik 2. Saya juga tidak yakin mengapa dia memperlakukan Anda seperti ini. Namun, saat Anda berhubungan dengannya di masa depan, cobalah yang terbaik untuk melunakkan sikap Anda. Jangan hanya mengungkapkan identitas Anda sebagai pemimpin sekte muda dari Mystic Cloud Sekte untuk menekan orang. Beberapa pria yang memiliki kemampuan dan karakter yang kuat biasanya menjaga jarak dengan wanita sepertimu. Nalan Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, kapan saya menggunakan posisi saya sebagai pemimpin sekte muda untuk menekannya? Mendengar ini, Nalan Yanran tidak bisa membantu tetapi merasakan ketidakadilan. Sepertinya dia telah mempertahankan sikap sopan sejak dia bertemu Yan Xiao di rumah klan Nalan. Bagaimana saya tahu? Nalan Jie tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia tidak terus terjerat dengan pertanyaan ini. Alih-alih, tatapannya beralih ke pemuda di lapangan terbuka yang sedang diberi selamat oleh banyak orang di sekitarnya. Telapak tangan Xiao Yan menopang dirinya di atas meja batu. Tangisan gembira muncul seperti banjir bandang saat itu dikirim ke telinganya. Ini menyebabkan dia perlahan menghembuskan napas, berbalik, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Fama yang tersenyum padanya. Tuan Yan Xiao, selamat. Putri kecil tersenyum saat dia berjalan dan berbicara dengan Xiao Yan. Aku hanya beruntung. Xiao Yan tersenyum dan berkata. Sekali lagi, dia telah menggunakan alasan yang sama yang telah dia gunakan berkali-kali. Dalam hal apakah keberuntungan itu? Ini adalah kemampuanmu yang sebenarnya. Sejujurnya, bahkan kakak laki-laki Liu Ling dan aku sangat mengagumimu. Putri kecil tertawa pelan. Xiao Yan mengangkat matanya dan menyapu mereka ke arah Liu Ling dari jarak dekat, yang sedang menatap Liu Ling. Ketika Liu Ling melihat bahwa Xiao Yan telah menoleh, dia tersesat sejenak. Segera, senyuman jelek yang hampir tidak bisa dianggap ramah muncul di wajah Liu Ling. Yang terakhir bahkan menangkupkan kedua tangannya dengan kaku. Untuk Liu Ling yang biasanya angkuh untuk dapat melakukan etiket seperti itu, kemungkinan dia benar-benar menerima kemampuan Xiao Yan. Kali ini, tidak ada keluhan atas kehilangan saya. Setelah saya kembali setelah ini, saya akan fokus sepenuhnya pada belajar dari guru. Dulu aku terlalu sombong. Saya berharap saya masih memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Tuan Yan Xiao di masa depan. Liu Ling berjalan menuju Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Setelah mengalami grand meeting ini, karakternya menjadi kurang angkuh. Harus ada peluang seperti itu. Tempat ini jika terlalu berisik, aku akan pergi dulu. Jika kita memiliki kesempatan di masa depan, mari kita bertemu lagi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke arena kompetisi tempat dia mengalami kompetisi yang menggetarkan jiwa ini. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada putri kecil dan Liu Ling sebelum berjalan keluar dari tempat terbuka sesuka hatinya. Karena grand meeting sudah berakhir, tidak ada gunanya tetap tinggal untuk menerima sorakan dan tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia masih ingin sekali menemukan Fama dan mendapatkan hadiah untuk juara, formula obat pil roh pencairan. Petik 2. Ayo kita pergi juga. Saat Liu Ling memandangi punggung Xiao Yan yang perlahan menghilang di lorong, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada putri kecil. Setelah itu, dia perlahan mengikuti Xiao Yan. Saat ketiga orang itu bergantian pergi, Grand Meeting Alkemis, yang telah menjadi acara yang paling menarik perhatian di ibu kota, akhirnya berakhir. Saat Xiao Yan berjalan keluar dari koridor, dia secara tidak sengaja bertemu dengan kelompok Aotuo yang telah menunggu beberapa saat. Beberapa dari mereka tersenyum dan mengobrol sedikit. Selama waktu ini,
Sue Mei menyuntikkan beberapa kalimat dan tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan agak aneh. Lin Fei, di sisi lain tergagap dan tidak berani berbicara banyak. Setiap kali Xiao Yan mengalihkan pandangannya, wajahnya akan memerah. Penampilan Xiao Yan beberapa waktu lalu telah mengejutkan gadis energi ini sekali lagi. Idola asli di hatinya, Liu Ling, diam-diam ditendang ke samping. Yang menggantikannya adalah punggung pria muda yang pendiam dan kurus. Tidak lama setelah Xiao Yan berbincang dengan Sue Mei dan yang lainnya, Ao Tuo dengan paksa mengakhiri percakapan mereka. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan keluar dari alun-alun dan dengan cepat kembali ke asosiasi. Dia mengatur ruangan yang tenang untuk Xiao Yan, membiarkan Xiao Yan menyesuaikan kondisinya terlebih dahulu. Ini karena kulit pucat Xiao Yan lemah hingga membuat orang takut. Xiao Yan menatap pintu kamar yang telah ditutup dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap tangannya yang berisi pil obat berwarna hijau yang telah dimasukkan Ao Tuo ke arahnya. Berdasarkan kilau pil obat, itu setidaknya tingkat 3. Tampaknya kemenangan Xiao Yan kali ini memang membuat Ao Tuo sangat senang. Pil obat kelas ini bisa dianggap sangat berharga baginya. Saat ini, bagaimanapun, dia dengan mudah menyerahkannya kembali. Begitu dia duduk bersila di tempat tidur empuk, Xiao Yan mengambil pil obat di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia merasakan energi murni yang dengan cepat menyebar di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan menutup matanya, mulai memulihkan jiwanya. Meskipun dia dengan paksa mendukung dirinya sendiri, pemeriksaan kali ini memang menghabiskan semua kekuatan Xiao Yan. Konsumsi kekuatan spiritualnya ketika dia berubah di antara 3 jenis api memang terlalu hebat. Jika bukan karena kondisi sebelumnya ini sangat baik, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kelelahan total dari kekuatan spiritualnya sebelum dia bisa menyelesaikan mengubah nyala api 2 kali. Dalam sekejap, lebih dari 5 jam telah berlalu saat dia memulihkan diri. Ketika Xiao Yan akhirnya terbangun dari mode pelatihannya dan melirik ke jendela yang tidak terkunci, dia menyadari bahwa matahari, yang awalnya tergantung tinggi di udara, sebenarnya akan turun melampaui cakrawala. Udara hangat juga perlahan berubah menjadi dingin. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas dan mengusap dahinya. Dia merasakan kelelahan dan kantuk keluar dari pikirannya. Dia sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk memulihkan setengah dari energinya. Tidak disangka dia hampir pulih sepenuhnya selama 5 jam ini. Ini pasti efek dari pil obat yang diberikan Ao Tuo padanya. Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di tempat tidur dan menggunakan sedikit kekuatan. Tubuhnya melompat ke depan dalam sekejap dan terus mendarat di tanah. Dia kemudian menepuk tangannya dengan lembut, merasa puas dengan kecepatan pemulihannya. Berderak, tidak lama setelah Xiao Yan turun dari tempat tidur, pintu kamar dibuka dengan lembut. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat seorang wanita muda yang lembut dan cantik mengenakan jubah alkemis trainee dengan hati-hati berjalan masuk sambil membawa baskom berisi air jernih. Tuan Yan Xiao, Grandmaster Ao Tuo telah menginstruksikan saya untuk menjagamu di sini. Wanita muda itu baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia memiliki tubuh yang sangat kecil, tapi jubah ketat alkemis memperlihatkan pinggangnya yang ramping dan dadanya yang agak membuncit. Meskipun dia belum dewasa, dia memiliki keunikan tentang dirinya. Saat ini, wajahnya yang halus, cantik, kecil sedikit pemalu dan memerah. Panas terik melintas di matanya yang cerah saat dia menatap Xiao Yan. Sebelumnya, ketika dia tidak ada pekerjaan, dia diam-diam pergi menonton kompetisi Grand Meeting. Secara alami, dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan mengalahkan Yan Li dan membalikkan keadaan, mengubah hasil akhir dari seluruh Grand Meeting. Di hati para wanita muda di usia ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah pahlawan dan idola mereka di hati mereka. Meskipun wajahnya terlihat sedikit biasa, itu dipenuhi dengan pesona ketika mereka melihatnya sekarang.
Hati gadis muda itu melonjak kegirangan ketika dia tiba-tiba diperintahkan oleh Ao Tuo untuk menjaga tempat ini. Ini terutama terjadi ketika dia mengingat tatapan iri dari teman-temannya. Suhu matanya yang panas sekali lagi naik. Batuk Xiaoyan terbatuk kering saat dia ditatap oleh seorang gadis muda dengan cara yang panas. Ketika dia pulih, dia tersenyum saat menerima baskom. Terima kasih, tapi aku bisa melakukannya sendiri. Oh, meskipun dia merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, gadis muda itu tidak berani menolak. Dia dengan patuh menyerahkan baskom dan berdiri di samping dengan tatapannya menatap Xiaoyan tanpa berkedip. Xiaoyan benar-benar merasa sangat tidak nyaman ditatap saat dia mandi. Oleh karena itu, dia hanya menyeka wajahnya secara acak beberapa kali sebelum bertanya dengan cara yang agak tidak berdaya, "Nona muda." Aku dipanggil Sun Er." Wanita muda itu berkata dengan wajah merah. Sun Er ini bukan Sun Er dari klan Xiao." Xiaoyan tersenyum pahit, tapi dia hanya bertanya, "Nona Sun Er, bisakah kau membawaku menemui ketua Fama sekarang?" Silakan ikuti saya." Gadis kecil yang puas menjawab dengan tajam sebelum berbalik dan memimpin dari depan. Begitu mereka meninggalkan ruangan, Xiaoyan mengikuti di belakang gadis muda itu. Alkemis asosiasi yang sesekali melewatinya, akan berhenti dan memberikan senyum ramah kepada mantan. Pada saat tangga menjadi sempit, banyak alkemis bahkan akan mengambil inisiatif untuk memberi jalan. Diperlakukan dengan sangat sopan menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit tidak nyaman. "Tuan Yan Xiao, Anda benar-benar menikmati prestise yang besar. Biasanya, orang-orang itu akan cemberut ketika mereka melihat kita, apalagi memberi jalan kepada kita." Saat mereka sekali lagi berjalan melewati koridor, gadis muda di depannya tidak bisa menahan tawa pelan. Xiaoyan tersenyum mendengar kata-kata yang agak cakep dari gadis muda itu. Dunia itu realistis. Rasa hormat dan hormat selamanya ditinggalkan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikmatinya. Sebelum ini, dia juga tidak menerima perlakuan seperti itu ketika dia datang ke asosiasi alkemis, bukan? Setelah mengikuti gadis muda itu melewati beberapa koridor lagi, Xiaoyan akhirnya berhenti di luar ruangan yang luas. Gadis muda itu dengan lembut berkata, "Ini adalah pelajaran dari ketua. Dia seharusnya ada di dalam sekarang. Silakan masuk sendiri, Tuan Yan Xiao." Petik 2. Terima kasih Nona Sun Er. Xiaoyan mengangguk dan tersenyum saat dia berbicara. Tidak perlu, gadis muda itu tersenyum manis dan berbalik. Dia telah mengambil beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berbalik lagi dan berkata dengan senyum lagi, "Tuan Yan Xiao, kamu benar-benar tampan hari ini, hihi, selamat tinggal." Xiaoyan bingung saat dia menatap gadis muda itu, yang tangannya berada di belakang punggungnya, melompat-lompat seperti rusa saat dia menghilang di ujung koridor. Segera, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tampaknya Grand Meeting telah mengumpulkan popularitas yang cukup besar baginya. Bahkan wajah yang tampak biasa ini sebenarnya bisa menyebabkan gadis muda itu memiliki perasaan asmara padanya, tapi sayang sekali bahwa identitas dan nama ini salah. Xiaoyan menarik pandangan dan pikirannya sebelum dia mengetuk pintu dengan ringan. Dia menunggu suara Fama dipancarkan dari dalam sebelum dia membuka pintu dan masuk. Begitu dia memasuki ruangan, Fama, Hai Bodong, dan Jia Lao, yang duduk di sisi meja, tanpa sadar melemparkan senyuman pada Xiaoyan ketika mereka melihat bahwa itu adalah dia. "Anak kecil, selamat." Saat mereka melihat Xiaoyan masuk, 3 kelompok pria Fama menangkupkan tangan ke arahnya. "Kalian semua harus berhenti mengejekku." Xiaoyan perlahan berjalan ke depan dan berbicara dengan senyum pahit, "Perselingkuhan ini hampir merenggut nyawa kecilku ini." Fama tertawa pelan. Dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu saat telapak tangannya membelai cincin penyimpanan di tangannya. Segera, gulungan berwarna ungu perak muncul di telapak tangannya. Telapak tangan Xiaoyan perlahan mengusap gulungan itu dan dia berkata sambil tersenyum, "Dengan usaha datang pahala. Ini adalah formula obat untuk pil obat tingkat 6, pil roh pencairan."
Anak kecil, mulai sekarang, itu milikmu. Petik 2. Saat dia berbicara, Fama menjentikkan jarinya ke gulungan. Gulungan itu berubah menjadi bayangan berwarna perak yang melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit bersemangat saat menerima gulungan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkannya di tangannya. Gulungan itu berwarna ungu dan perak dan memiliki perasaan sedingin es saat dipegang. Di permukaan gulungan yang cerah dan bersih, terdapat beberapa garis dan tanda kuno yang rumit, memberikan kesan estetika ketika seseorang melihatnya. Xiaoyan dengan hati-hati memegang gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Dia dengan kasar melihat informasi yang tertulis di gulungan itu dan menyadari bahwa apa yang tertulis di sana tidak berbeda dari apa yang Ao Tuo katakan padanya. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk membaca formula obat di sini. Jika tidak, Anda akan pingsan di tempat. Bahkan jika itu aku, formula obat tingkat 6 adalah sesuatu yang akan membuatku pusing cukup lama setelah membacanya. Fama mengingatkan saat dia melihat sikap bersemangat Xiaoyan. Aku tahu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dengan hati-hati menempatkan formula obat untuk pil roh pencairan ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Fama menyerahkan sepotong pelat logam berwarna ungu dan tidak bisa menahan perasaan tidak pasti. Ini adalah hadiah untuk sesepuh kehormatan asosiasi dan juga semacam hadiah untuk juara. Jika Anda mengambil token ini, Anda bisa mendapatkan bantuan dari cabang asosiasi manapun di Kekaisaran Magia. Fama tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa kamu tidak suka dibatasi oleh posisi apapun. Yang disebut tetua kehormatan ini tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun. Itu hanya gelar gantung. Selama Anda mau, Anda dapat mengabaikan pengiriman siapapun, termasuk saya. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit sebelum menerima token secara sepintas. Baiklah, teman kecil, kamu sudah mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, Anda dapat berkeliling di sekitar asosiasi atau ibu kota. Meski Grand Meeting telah usai, ibu kota akan cukup ramai untuk beberapa waktu. Saat ini Anda juga orang terkenal. Jika Anda akan keluar, orang-orang yang ingin berkenalan dengan Anda mungkin harus antri keluar kota ini. Haha, Fama menggoda. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tatapannya menyapu mereka bertiga saat dia tiba-tiba bertanya, kamu, apa yang kamu rencanakan? Hai Bodong tersenyum dan bertukar pandang dengan Fama dan Jia Lao. Dia kemudian tersenyum dan berkata, selanjutnya, kami berencana untuk pergi dan mencari teman Yan Li untuk mendiskusikan harga yang harus dibayar karena melanggar aturan Grand Meeting. Orang yang menyedihkan yang ditakdirkan untuk tidak bisa kembali. Xiaoyan merentangkan tangannya. Dia tidak mengira Yan Li akan dapat melarikan diri hidup-hidup dari tangan 3 orang kelompok Fama. Karena kalian bertiga harus membuat janji, aku tidak akan menahanmu. Saya juga memiliki beberapa hal yang harus saya lakukan. Selamat tinggal, Xiaoyan menangkupkan tangannya pada ketiga orang itu. Dia tidak tinggal lebih lama lagi saat dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Ayo pergi, selama 2 hari ini, aku telah dibuat marah oleh orang itu. Sekarang, waktunya membayar. Saat dia melihat punggung Xiaoyan yang menghilang, Fama berdiri dari kursinya dan berbicara dengan senyum dingin. Hai Bodong tersenyum dan berdiri. Mereka bertiga bertukar tatapan. Saat tubuh mereka sedikit bergetar, angin kencang tiba-tiba bertiup dari dalam ruangan. Angin meniup buku-buku kemana-mana saat mereka mengeluarkan suara desir buku terbang di sekitar. Ketika semuanya akhirnya beres, ketiga orang di ruangan itu tidak bisa ditemukan. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.